Dan hari ini kita ada tamu yang hebat, saudara-saudara sekalian. Dan beliau adalah Komjen Pol, ya kan? Dharma Pongrekun. Hari ini kita berbincang-bincang dalam kapasitasnya sebagai hamba Tuhan, ya kan, sebagai jemaat dari pelayanan gereja ini. Haleluya. Begini Pak Dharma, saya pelajarin dari kecil kita belajar positif itu bagus. Bertahun-tahun kita tahu positif itu bagus. Tapi hari ini positif itu menakutkan. Iya kan? Kan sekarang negatif yang bagus kan? Iya. Kalau kita mau jujur kan, iya kan? Iya. Ini kan rekayasa manipulasi ketakutan ini kan, bahwa Iya. itu kan sama cerita orang sanger kan, yang pulang dari rumah sakit, ungki dia mengana tertawa-tertawa, aduh kita baru tes COVID, iki apa ngana tertawa-tertawa ngana sehat, iyo kita positif COVID, ngana tahu itu positif, artinya ngana sakit, sudah yo. So 25 tahun cuman itu positif dalam TP hidup. Jadi ya akhirnya tertawa, itu jokes. Tapi yang timbul dalam pemikiran saya waktu Pak Dharma bicara ini, bahwa manipulasi ini dipermainkan, bahwa yang positif sekarang jadi menakutkan. Betul. Iya kan? Ya. Yang negatif justru itu yang baik, istilahnya aman. Bagaimana menurut Anda? Ya, memang itu adalah cara tipu muslihat yang dilakukan seperti begini. Kita mau dibuat keluar dari fitrah, dari kodrat ilahi. Ya, kodrat ilahi kita itu berkumpul, Pak. Bukan terpisah, bukan lewat Zoom. Ketika kita pakai lewat Zoom, ada gelombang yang tidak disenangi oleh tubuh kita. Saya bisa beri contoh, misalnya ketika Bapak berlaku aneh, terus kemudian kita itu Bapak melempar vibrasi yang tidak bagus kepada saya. Gitu. Kita misalnya Bapak datang ke suatu tempat yang angker, itu vibrasinya nggak enak, badan kita juga jadi lemes. Tapi kalau kita datang ke tempat peribadatan, badan kita jadi seger, sehat. Nah, seperti itulah vibrasi itu, Pak. Dia vibrasi ini tidak pernah diam, dia selalu bergerak. Jadi kita ini kan benda fisik, Pak. Kita hidup, Pak, dari supranatural, Pak. Kita datang dari yang tidak ada dan sekarang yang kelihatan. Sama juga ciptaan. Ciptaan itu tadinya tidak ada. Keluarnya dari imajinasi. Imajinasi itu kan kandungan daripada kreasi kan, Pak, gitu. Nah, seperti itu. Jadi makanya kalau orang meninggal, yang pulang rohnya benda barang ini tubuhnya jadi benda mati. Nah, ini yang sering tidak dipahami dalam kehidupan kita. Makanya kenapa orang selalu kecewa ketemu dengan seseorang? Kenapa? Saya pikir dia baik. Karena dia cuma lihat casingnya. Ternyata Pak, dia tidak tahu ada udang. Kita terbiasa melihat batunya doang. Udangnya kita nggak bisa lihat. Karena kita hanya pakai 5 sense, Pak. Dimensi yang situ kita udah nggak bisa tembus. Seperti gini, 5 roti tambah 5 tambah 2 sama dengan 7. Kita tidak pernah dilatih lagi untuk membuat menjadi 5.000. Seolah-olah itu cuma peristiwa hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Padahal bisa dilakukan. Nah, ini yang tidak pernah dilatih. Karena kalau nggak salah di Filipi atau pernah juga tiba-tiba ada di suatu tempat kan, Pak. Nah, semua itu bisa kita lakukan, Pak. Ya, makanya perjuangan kita bukan lawan dan daging, melawan pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu, penguasa-penguasa, roh jatuh darah. Ya, ada yang mau ditanya? Boleh nanya, Bang. Kalau COVID ini cuman iklan, Bang. Jadi awal mulanya tuh gimana, Bang? Gimana patient zero ini bisa membentuk COVID gitu? Artinya begini, yang memperbesar persoalan ini karena diperbesar oleh propagandanya. Entah itu lewat media, tetapi kuncinya di sini. Karena banyak orang yang tidak punya televisi dan banyak orang yang tidak sempat nonton televisi. Tetapi kalau ini, kenapa? Mereka sudah tahu bahwa kita sudah tidak bisa melepaskan ini. Masuk ke kamar mandi pun bawa. Jadi bagi orang yang tidak punya ini dan anak-anak jalanan misalnya, mereka nggak pusing dengan keadaan ini. Kenapa? Kita nggak perlu takut. Hidup kita sangat tergantung daripada penyertaan Tuhan. Ya, kita ini diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Ya kita harus berpikir seperti pikiran Kristus. Nggak boleh lagi kita keluar dari situ. Ketika kita keluar dari situ, ya sudah. Itu. Pertama, fear engineering. Lalu yang kedua, manipulasi. Dan yang ketiga, permainan teknologi yang dimainkan. Ya. Dan akhirnya kita dapat kesimpulan dari semuanya ini, dengan dibesar-besarkan sebuah berita ketakutan, lalu dimanipulasi yang positif jadi negatif dan negatif jadi positif.
Akhirnya tujuannya kembali membangun suasana ketakutan ini. Nah, menurut Pak Dharma, apa target dari ketakutan ini dan siapa yang membangunnya? Jadi begini, teknologi ini dipakai sebagai tools. Ya. Tools, tujuannya untuk mudah melakukan fear engineering. Jadi bukan teknologinya yang jahat, tapi teknologi yang sudah dimanipulasi dan dipermainkan. Terutama karena teknologi informasi dan komunikasi, khusus loh. Ya. Khusus ketika kita punya smartphone. Ketika yang dulu-dulu belum. Begitu smartphone, dia mencuri kita punya mindset. Jadi teknologi ini dipakai, memang diciptakan mereka untuk mengendalikan kita, itu dulu. Karena awalnya dianggap dunia dalam genggaman kita. Jadi kita udah dapat kebanggaan, keuntungan. Ya. Pertama kan kita ngerasa mudah, cepat dan nyaman. Dan dulunya ini kita anggap barang luxury. Kita tahu lux dari bahasa apa? Dari apa? Lux Vere atau Lucifer. Nah, kita menganggap barang ini. Tetapi kan dulu kan kalau kita cari di internet yang ada social engineering, Mbak. Sebenarnya ini adalah life engineering. Lewat ini. Life engineering. Nah, kalau Bapak cari di Google tidak akan ketemu life engineering. Dia bilangnya social engineering. Kenapa? Kalau social engineering itu perubahan bersama-sama. Tetapi yang ini sebenarnya life engineering. Karena apa? Yang punya handphone ini dulunya orang kaya dulu, Pak. Ya. Nah, strategi marketingnya adalah dibikin kami yang nggak punya ini tergiur. Kapan gue pengen punya? Kapan ini? Kita kumpulin uang kan? Nah, begitu sudah sampai di leher ini, langsung dia murahkan semua orang punya. Jadi step by step. Semua punya. Ya, jadi pelan-pelan, satu-satu masing-masing kita yang dia rubah. Tapi karena kita semua sudah berubah, akhirnya dibilang social engineering. Padahal life engineering. Pribadi. Kenapa? Dia perlu untuk jiwa per jiwa ini dikuasai. Nah, setelah fear engineering terjadilah perubahan mindset. Mindset manipulation. Nah, pola pikir yang berubah akan menghasilkan perilaku yang berubah. Perilaku yang berubah dilakukan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Ya, akan menjadi budaya. Kebiasaan dulu, Pak. Ya. Setelah 21 hari. Misalnya Bapak biasakan pakai celana, terus keliling kota, nggak ada malu. Lama-lama terbiasa 21 hari. Setelah itu menjadi karakter, menjadi budaya. Nah, ujung-ujungnya kita menjadi kehilangan jati diri sebagai anak-anak Tuhan. Kehilangan jati diri sebagai bangsa. Bukan fitrahnya, bukan aslinya gitu loh, Pak. Dan akhirnya, tujuan akhirnya apa? Supaya kita meninggalkan Tuhan. Saat ini saja silaturahmi kita mulai putus. Saya punya ponakan. Dia tidak bisa lagi ketemu dengan kawan-kawan dia. Kenapa? Hanya bisa lewat Zoom. Bapak tahu, kenapa ketika masalah ini ada, kemudian tiba-tiba muncul alat itu? Untuk apa? Karena memang they prepare long time before. Tiba-tiba muncul kan. Dan semua kita difokuskan ke situ untuk apa? Main pulsa terus semua. Jadi pulsa terus sekarang, bermain. Bapak nggak tahu berapa setiap kali Bapak Zoom atau Bapak streaming berapa habis banyak pulsa. Kita nggak pernah tahu. Kami juga nggak tahu yang mendengarkannya. Pulsa. Semuanya, setiap gerakan, setiap ini selalu ada angkanya. Karena nanti kan dikonversi jadi money, Pak. Langkah apa yang menurut Pak Dharma bisa kita buat dalam hal ini? Di saat-saat seperti ini, cuma satu, Pak. Kita harus bersatu. Dan bersatu menuju ke satu arah. Sama seperti ikan Nemo. Ketika dia mendobrak, kalau ada yang pernah lihat ikan Nemo, dia mendobrak itu jaring. Makanya kan di sini bilang ada network ya, jaring. Kita dijaring, Pak. Nah, harus didobraknya untuk merobek ini jaring harus bareng. Nggak bisa sendiri. Atau yang satu ke sana, yang satu ke sini. Dengan apa? Dengan tangan Tuhan. Ini sudah di akhir-akhir, Pak. Dia melakukan percepatan untuk segera mengendalikan. Dia alih-alih bisnis. Tetapi sebenarnya apa? Dia ingin mencengkeram kita lewat ini. Jadi kalau saya pelajari Alkitab, Pak Dharma, saya jumpai Kejadian 11 itu bicara tentang manusia membangun Babel. Lalu ada tanggapan Tuhan tentang membangun Babel. Mulai hari ini, apa saja yang mereka inginkan dapat terjadi lewat kesatuan mereka. Itu jelas dalam Kejadian pasal 11. Tetapi dalam Wahyu dikatakan kembali tiba-tiba ujuk-ujuk ada Babel besar, iya kan? Nah, penafsiran banyak hamba Tuhan, kalau ini Babel, kenapa hanya Babel dan ini Babel besar?
Karena menara Babel di sini gagal. Tetapi kenapa di sini bilang Babel besar? Atau istilah bahasa Inggrisnya the Great Babel, ya kan? Artinya great itu nggak harus selalu besar, tetapi sukses. Gitu. Orang sukses kita dulu, oh, great man gitu. Dia nggak harus besar, tapi dia orang sukses, gitu kan? Nah, jadi ini Babel yang sukses. Berarti kalau Great Babel, berarti ini gagal, berarti ini sukses. Jadi seperti yang Pak Dharma bilang, akan ada satu kesatuan dalam ketakutan untuk ngumpulin dengan menyedot data dan akhirnya mengendalikan lewat fear engineering dan segala sesuatu, bisa terjadi kalau itu bisa disebut sebagai one world order. Jadi artinya dunia dijadiin satu sebagai Babel, dan di sini satu-satunya cara untuk kata Alkitab sebagai tahta Lucifer, ya kan, tahta Lucifer. Nah, pada saat itu yang seperti Pak Dharma bilang bahwa nggak ada jalan lain, kita harus bersatu. Kita harus bersatu dan membuat gerakan. Makanya Alkitab bilang umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Yeah. Nah, yang menarik perhatian saya kata tetap. Jadi bukan akan kuat dan bertindak, akan tetap kuat. Nah, tetap kuat dan bertindak itu kan artinya persistence gitu. Jadi bukan hanya oh ya saya strong, saya lawan gitu. Nah, tapi lawan sebuah sistem kan nggak bisanya dengan satu pukulan istilahnya kan, harus bersama ya, yang seperti Pak Dharma bilang kan, terus menerus tekan, terus menerus tekan, terus menerus tekan. Nah, di saat itu baru Alkitab bilang akan ada pemisahan antara gelap dan terang, akan ada pemisahan antara kambing dan domba, akan ada pemisahan antara lalat dan gandum. Bagaimana Pak Dharma? Kita bersyukur dengan kondisi yang sekarang terjadi. Begitu Tuhan mulai jelas melakukan penapisan, mulai kelihatan mana yang hitam, mana yang putih. Kalau dulu ketika situasi aman-aman aja, nggak kelihatan Pak, semua kayaknya oke-oke aja. Tapi sekarang kelihatan. Banyak yang mindsetnya sudah termanipulasi. Karena semua digoncang ini. Ya, digoncang, sudah termanipulasi. Bahkan sangat apa ya? Sangat fragile, sangat goyah. Begitu ketakutannya dan sebagainya. Akhirnya apa? Ketakutan itu sendiri yang mematikannya. Bukan apa-apa. Ketakutanmu yang akan mematikannya.